Hari ini kita akan membahas salah satu mekanisme paling menarik dalam fisiologi manusia, yaitu penyebaran potensial aksi atau impuls saraf di sepanjang neuron. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, kenapa sih potensial aksi itu harus menjalar? Jadi, apa sih penyebaran potensial aksi itu dan kenapa sih hal ini penting dalam fisiologi tubuh? Jadi, penyebaran potensial aksi adalah proses di mana sinyal listrik itu menjalar sepanjang akson untuk mengirim informasi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Nah, hal ini penting karena memungkinkan komunikasi cepat dan efisien antar sel saraf. Kemudian, kenapa sih analogi kurir antar kota itu digunakan untuk memahami penyebaran potensial aksi? Karena kurir yang mengantarkan pesan dari satu kota ke kota lain itu mirip dengan cara potensial aksi menjalar dari satu titik kecil pada membran plasma ke seluruh tubuh neuron untuk mencapai tujuannya. Lalu, apa sih peran neuron dalam penyebaran potensial aksi? Jadi, neuron adalah jalan raya biologis yang memastikan informasi dapat dikirim dengan cepat dan efisien melalui struktur khusus seperti dendrit, badan sel, dan akson. Jadi, bayangkan sebuah kurir yang harus mengirim pesan dari satu kota ke kota lain. Nah, dalam tubuh kita, potensial aksi adalah seperti kurir ini yang bertugas mengantarkan informasi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Untuk analogi kurir antar kotanya begini teman-teman. Jadi, potensial aksi itu meskipun dimulai di satu titik kecil pada membran plasma, dia harus menjalar ke seluruh bagian neuron agar dapat mencapai tujuannya. Nah, tujuan utamanya itu informasi yang dibawa oleh potensial aksi harus sampai ke ujung akson untuk ditransmisikan ke sel lain. Lalu, untuk fungsi neuron sebagai jalan rayanya begini. Jadi, neuron itu memiliki struktur khusus yang mendukung penyebaran sinyal jarak jauh. Badan sel sebagai pusat pengolahan informasi, ada dendrit sebagai menerima sinyal masukan dari neuron lain, dan ada juga akson sebagai menghantarkan sinyal keluaran atau potensial aksi ke sel target. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang multiple sclerosis, yaitu ketika jalan raya rusak di tengah perjalanan, semacam ada kurir yang tersesat di jalan yang tidak utuh. Jadi, ada seorang wanita muda berumur 28 tahun yang tiba-tiba kehilangan penglihatan satu mata. Nah, MRI itu menunjukkan plak demyelinisasi di saraf optikus. Nah, di tingkat sel, aksonnya kehilangan selubung myelin, isolasi yang menjaga penyebaran potensial aksi tetap cepat dan utuh, sehingga muncullah masalah baru. Kalau tanpa myelin, maka arus pasif bocor di antara node Ranvier, sehingga depolarisasi lokal itu tidak cukup untuk mencapai ambang di node berikutnya. Akibatnya, potensial aksi gagal menjalar. Nah, sinyal dari retina itu tidak sampai ke korteks visual. Gejalanya, penglihatan kabur, nyeri saat menggerakkan mata. Hal ini bukan kerusakan neuron, tapi kehilangan infrastruktur jalan raya biologis. Solusinya apa? Bisa dengan terapi imunomodulator interferon beta, ocrelizumab, yang menghentikan serangan autoimun. Bisa juga dengan rehabilitasi visual, latih jalur saraf alternatif. Bisa juga dengan suhu dingin yang memperbaiki sementara konduksi, fenomena Uhtov reversible. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin bertambah luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa penyebaran potensial aksi itu bergantung pada struktur, bukan hanya ion. Lalu, cara berpikir kita semakin kuat bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan pada pesannya, tapi pada jalan yang mengantarkannya. Dan keyakinan kita terus-menerus baru bahwa komunikasi jarak jauh itu butuh lebih dari niat. Ia butuh infrastruktur yang utuh. Pesannya apa? Jadi, dalam hidup kita terkadang ada kalanya seperti dalam saraf. Jangan hanya fokus pada kekuatan pesan kita. Pastikan myelin kita terjaga, disiplin, struktur, dan perlindungan dari gangguan luar. Karena tanpa jalan yang baik, maka bahkan kurir tercepat pun akan tersesat. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa
neuron adalah jalan raya biologis yang memastikan informasi dapat dikirim dengan cepat dan efisien. Kedua, struktur neuron, komponen-komponen utama. Jadi, apa sih fungsi utama badan sel dalam neuron kita? Jadi, badan sel kita itu bertindak sebagai pusat pengolahan informasi, tempat metabolisme dan sintesis protein terjadi, serta mengintegrasikan sinyal masukan untuk memutuskan apakah akan menghasilkan potensial aksi. Sebenarnya, bagaimana sih dendrit itu mendukung fungsi neuron? Caranya, dendrit adalah juluran pendek yang meningkatkan luas permukaan untuk menerima sinyal dari neuron lain, berfungsi sebagai antena penerima. Lalu, apa sih peran akson dalam penyebaran potensial aksi? Jadi, akson adalah juluran panjang tunggal yang menghantarkan potensial aksi menjauhi badan sel ke sel target yang berfungsi sebagai antena pemancar. Jadi, bayangkan sebuah stasiun pusat komunikasi dengan banyak antena penerima dan satu antena pemancar besar. Nah, dalam tubuh kita, neuron kita itu mirip dengan stasiun ini dengan komponen-komponen yang memiliki fungsi spesifik. Untuk badan selnya begini teman-teman. Jadi, nukleus dan organel itu terletak di badan sel, tempat metabolisme dan sintesis protein terjadi. Nah, fungsinya mengintegrasikan sinyal masukan yang diterima dari dendrit untuk memutuskan apakah akan menghasilkan potensial aksi. Lalu, untuk dendritnya begini. Jadi, ada antena penerima di mana dendrit adalah juluran pendek yang meningkatkan luas permukaan untuk menerima sinyal dari neuron lain. Lalu, ada dendritic spines, sebuah tonjolan kecil yang lebih jauh memperluas area penerimaan sinyal. Lalu, untuk aksonnya begini. Jadi, ada antena pemancar di mana akson adalah juluran panjang tunggal yang menghantarkan potensial aksi menjauhi badan sel. Lalu, ada panjang akson yang bervariasi dari kurang dari 1 mm hingga lebih dari 1 meter, bergantung pada lokasi dan fungsi neuron. Selanjutnya, ada studi kasus kedua tentang sindrom Guillain-Barré, yaitu ketika jalan raya dihancurkan dari luar, semacam ada kurir yang tak bisa lagi melangkah. Jadi, ada seorang pria muda yang mengalami kelemahan progresif dari kaki ke tubuh atas setelah infeksi virus. Nah, dalam 72 jam dia tidak bisa berdiri. Ini adalah Guillain-Barré syndrome atau biasanya disingkat sebagai GBS, autoimun yang menyerang mielin saraf perifer. Sehingga muncullah masalah baru bahwa ada antibodi menyerang protein mielin P0 dan PMP22. Kalau konduksi saltatorisnya gagal, maka potensial aksi itu harus menyebar kontinu di akson telanjang. Nah, tapi akson perifer tidak dirancang untuk itu, sehingga sinyalnya melambat, bahkan berhenti. Hasil akhirnya paralisis flasid, refleksnya hilang, gagal napas jika saraf phrenikus terkena. Intinya, ini adalah serangan terhadap jalan raya itu sendiri, bukan kurirnya. Solusinya apa? Bisa dengan imunoglobulin 4 atau plasmaferesis yang menghentikan antibodi. Bisa juga dengan ventilasi mekanik jika pernafasan terganggu. Nah, dalam 4-8 minggu, remyelinasi alami sehingga fungsinya pulih, nilai tambah dan inseknya kita semakin luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa mielin itu bukan pelengkap, tapi ia adalah komponen esensial kecepatan dan efisiensi. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya ancaman terbesar itu bukan dari dalam sistem, tapi dari luar yang salah mengenali jalan sebagai musuh. Dan keyakinan kita semakin baru bahwa infrastruktur yang baik itu sering dihancurkan bukan karena kelemahannya, tapi karena ketergantungan sistem padanya. Pesannya apa? Jadi jangan pernah meremehkan jalan raya dalam hidup kita, hubungan, sistem, struktur, karena ketika mereka rusak, bukan hanya perjalanan yang terganggu, tapi seluruh kehidupan bisa berhenti. Pokoknya ini menunjukkan bahwa struktur neuron adalah hasil desain optimal untuk menerima, memproses, dan mengirim sinyal. Ketiga, akson Hillock, yaitu titik awal potensial aksi. Jadi apa sih akson Hillock itu dan kenapa sih lokasinya penting? Jadi akson Hillock adalah daerah transisi antara badan sel dan akson, memiliki ambang batas rendah untuk memicu potensial aksi. Lokasi
Lokasinya penting karena ia bertindak sebagai pengambil keputusan untuk menentukan apakah rangsangan cukup kuat untuk memicu potensial aksi. Lalu, kenapa sih akson Hillock itu disebut gerbang kontrol? Karena akson Hillock itu memastikan hanya sinyal penting yang cukup besar untuk mencapai ambang batas yang dikirim ke seluruh neuron. Kemudian, apa sih hubungan antara potensial berjenjang dan akson Hillock? Jadi, potensial berjenjang dari dendrit dan badan sel itu mencapai akson Hillock, dan jika cukup besar maka akan memicu potensial aksi. Jadi, bayangkan sebuah pintu gerbang yang menjadi titik awal perjalanan. Nah, dalam tubuh kita, akson Hillock adalah seperti pintu gerbang ini, tempat potensial aksi pertama kali diinisiasi. Untuk lokasi akson Hillocknya begini teman-teman. Jadi, akson Hillock adalah daerah transisi antara badan sel dan akson yang memiliki ambang batas rendah untuk memicu potensial aksi. Nah, fungsinya ketika potensial berjenjang dari dendrit dan badan sel itu mencapai akson Hillock dengan cukup besar, maka potensial aksi akan dihasilkan. Apa sih peran akson Hillock? Jadi, akson Hillock itu bertindak sebagai pengambil keputusan, menentukan apakah rangsangan yang diterima cukup kuat untuk memicu potensial aksi. Selanjutnya, studi kasus ketiga tentang neuropati diabetik aksonal, yaitu ketika jalan raya memanjang dan menipis, semacam ada kurir yang lelah di jalan yang terlalu panjang. Jadi, ada seorang pasien diabetes tipe 2 berumur 60 tahun yang tidak menyadari luka di kakinya hingga terinfeksi berat. Nah, dia itu tidak merasakan nyeri, tekanan atau suhu di kaki, bukan karena mati rasa psikologis, tapi karena akson sensorik. Mengalami degenerasi, sehingga muncullah masalah baru bahwa terjadi hiperglikemia kronis, sehingga ada stres oksidatif yang berakibat kerusakan mitokondria di akson panjang. Nah, kalau transport aksoplasmik itu terganggu, maka pompa natrium kalium itu tidak tergantikan. Akibatnya, akson menipis dan memanjang sehingga resistensinya meningkat, yang berujung kepada potensial aksi melambat dan memudar sebelum mencapai sumsum tulang belakang. Hal ini adalah kegagalan jalan raya karena kelelahan struktural, bukan kehancuran mendadak. Solusinya apa? Bisa dengan kontrol gula darah ketat yang menghentikan progresi, bisa juga dengan neurotropik, alfa lipoat, vitamin B12 yang mendukung regenerasi. Yang paling penting adalah edukasi dengan periksa kaki setiap hari karena kurir tidak lagi melapor. Nilai tambah dan inseknya kita semakin luas teman-teman. Ilmu kita semakin bertambah banyak bahwa akson terpanjang sensori dari kaki itu paling rentan terhadap gangguan metabolik. Lalu cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya krisis itu dimulai bukan dari ledakan, tapi dari kelelahan yang tidak terlihat, dan keyakinan kita terus-menerus baru bahwa ketahanan sistem itu diuji bukan pada kecepatan, tapi pada kemampuan bertahan dalam jarak panjang. Pesannya apa? Jadi dalam hidup kita ada kalanya seperti akson, jangan hanya bangga pada jarak yang kita tempuh. Pastikan kita punya mitokondria yang cukup untuk pulang, karena perjalanan terpanjang dimulai dan diakhiri dengan perawatan diri. Pokoknya ini menunjukkan bahwa akson Hillock adalah gerbang kontrol yang memastikan hanya sinyal penting yang dikirim ke seluruh neuron. Keempat, penyebaran potensial aksi sepanjang akson. Sebenarnya bagaimana sih potensial aksi itu menyebar sepanjang akson? Caranya, potensial aksi itu dimulai di akson Hillock dan menjalar ke terminal akson melalui mekanisme konduksi lokal, di mana depolarisasi lokal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik di area sekitarnya yang menciptakan potensial aksi baru. Lalu, kenapa sih penyebaran potensial aksi itu bersifat non-dekremental? Karena setiap segmen akson itu menghasilkan potensial aksi baru dengan kekuatan penuh, sehingga sinyal tidak melemah atau hilang selama perjalanan. Kemudian, kenapa sih penyebaran potensial aksi itu disebut gelombang global? Karena potensial aksi itu menjalar sepanjang akson tanpa kehilangan energi, menciptakan gelombang yang kuat dan andal untuk komunikasi jarak jauh. Jadi, bayangkan sebuah deretan domino yang jatuh satu persatu tanpa kehilangan momentum. Nah, dalam tubuh kita, penyebaran potensial aksi itu mirip dengan fenomena ini, di mana sinyal menjalar sepanjang akson tanpa kehilangan kekuatan. Untuk prinsip penyebaran lokalnya begini teman-teman. Jadi, potensial aksi itu dimulai di akson Hillock dan menjalar ke terminal akson melalui
melalui mekanisme konduksi lokal. Nah, depolarisasi lokal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik di area sekitarnya yang menciptakan potensial aksi baru di area tersebut. Lalu, untuk non-dekremental spreadnya begini teman-teman. Jadi, tidak seperti potensial berjenjang yang memudar karena kebocoran arus. Potensial aksi bersifat non-dekremental. Nah, hal ini karena setiap segmen akson itu menghasilkan potensial aksi baru dengan kekuatan penuh. Selanjutnya, ada studi kasus keempat tentang refleks tarik tangan, yaitu ketika jalan raya terpendek menyelamatkan nyawa. Semacam ada kurir yang mengambil jalan pintas. Jadi, ketika kita menyentuh kompor panas dan tangan kita itu menarik diri sebelum otak merasakan sakit. Nah, hal ini bukan keajaiban, tapi lengkung refleks spinalis jalan raya terpendek dalam tubuh kita, sehingga terbit konflik terkendali. Kalau ada neuron sensorik lalu masuk sumsum tulang belakang, kemudian langsung sinaps dengan neuron motorik dan tidak perlu ke otak, maka potensial aksi menyebar hanya 1-2 segmen medula spinalis. Nah, waktu responnya sekitar kurang 50 milidetik. Hal ini adalah optimisasi. Ekstrim penyebaran potensial aksi. Jarak minimal, waktu minimal. Solusi alaminya apa? Jadi, setelah tangan aman, nah sinyal baru dikirim ke otak kita untuk persepsi nyeri. Akan tetapi, kerusakan sudah dicegah. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin bertambah luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa evolusi itu menciptakan jalan raya darurat yang melewati pusat pengolahan utama. Lalu, cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya keputusan terbaik itu bukan yang paling bijak, tapi yang paling cepat. Dan keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kehidupan itu sering diselamatkan bukan oleh kecerdasan, tapi oleh refleks yang terlatih. Pesannya apa? Jadi, jangan selalu tunggu otorisasi dari pusat. Terkadang ada kalanya kita harus menjadi neuron refleks kita sendiri, bertindak cepat tanpa ragu demi keselamatan. Karena dalam krisis, kecepatan adalah bentuk kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran potensial aksi adalah gelombang global yang menjalar tanpa kehilangan energi. Kelima, pentingnya penyebaran potensial aksi. Bisakah berikan contoh penyebaran potensial aksi dalam tubuh manusia? Bisa. Contohnya termasuk neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak, neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot, dan sel otot jantung yang memicu kontraksi untuk memompa darah. Lalu, apa sih peran penyebaran potensial aksi dalam homeostasis tubuh kita? Jadi, penyebaran potensial aksi itu memungkinkan tubuh merespons rangsangan dengan cepat dan efisien yang memastikan kelangsungan hidup sel dan organisme secara keseluruhan. Kemudian, kenapa sih penyebaran potensial aksi itu disebut mesin utama dalam tubuh kita? Karena penyebaran potensial aksi adalah mekanisme dasar yang menjaga stabilitas dan fungsi tubuh kita, termasuk penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Jadi, bayangkan sebuah sistem alarm yang memberikan peringatan di seluruh gedung ketika ada bahaya. Nah, dalam tubuh kita, penyebaran potensial aksi adalah seperti alarm ini yang memastikan informasi penting disampaikan dengan cepat dan tepat. Untuk contoh, dalam tubuh kita begini, ada neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak sebagai respons terhadap sentuhan, panas, atau rasa sakit. Ada juga neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot untuk memicu gerakan, dan jantung sebagai potensial aksi di sel otot jantung yang memicu kontraksi yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Apa sih peran dalam homeostasis kita? Jadi, potensial aksi itu memungkinkan tubuh merespons rangsangan dengan cepat dan efisien, memastikan kelangsungan hidup sel dan organisme secara keseluruhan. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa penyebaran potensial aksi adalah mesin utama yang menjaga stabilitas dan fungsi tubuh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasannya ada harmoni dalam penyebaran potensial aksi, semacam ada jalan raya yang tidak pernah sepi. Jadi, penyebaran potensial aksi itu mengajarkan kita 4 kebenaran universal. Pertama, kecepatan komunikasi itu bergantung pada kualitas jalan, bukan hanya kekuatan kurir. Kedua, jarak terpanjang itu diuji bukan oleh awal yang cepat, tapi oleh ketahanan struktural. Ketiga, dalam krisis, jalan terpendek itu sering lebih berharga daripada jalan terbijak. Keempat, sistem yang paling canggih itu rentan terhadap gangguan pada infrastrukturnya. Jadi, setiap pikiran
kita, setiap gerak kita, setiap detak jantung kita. Jadi, setiap pikiran kita, setiap gerak kita, setiap detak jantung kita itu lahir dari perjalanan tidak henti. Itu lahir dari perjalanan tak henti potensial aksi melalui jalan raya biologis yang tidak pernah tidur. Karena tahu bahwa tanpa perjalanan itu tidak ada kehidupan. Perubahan yang bisa kita alami setelah menonton video ini adalah cara berpikir kita semakin luas, bahwa kita melihat komunikasi itu bukan sebagai transmisi tapi sebagai perjalanan melalui infrastruktur yang rentan. Lalu keyakinan kita semakin solid bahwa kita percaya bahwa kelangsungan hidup sistem itu bergantung pada pemeliharaan jalan rayanya, dan tindakan kita semakin berkualitas bahwa kita lebih disiplin dalam merawat struktur penyangga hidup kita, tubuh, hubungan, sistem kerja. Sebagai calon dokter, pahamilah, kita itu bukan hanya mengobati penyakit, kita memperbaiki jalan raya biologis yang memungkinkan tubuh kita berbicara pada dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, penyebaran potensial aksi adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Ia adalah hasil interaksi antara struktur neuron, akson hilok, dan konduksi lokal di sepanjang akson. Ia memungkinkan tubuh mengirim informasi jarak jauh tanpa kehilangan kekuatan, yang memastikan komunikasi yang cepat dan andal. Ia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh kita, seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini, sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan.